Lalita bangun pukul 6 pagi. Setelah terbangun, dia langsung buru-buru untuk pergi melaksanakan sholat subuh karena dia terlambat. Setelahnya, Lalita langsung pergi untuk mandi. Saat Lalita masuk ke dalam kamar mandi, barulah Lars terbangun dari tidurnya. Pria itu melirik ke samping, di mana Lalita semalam tertidur di sampingnya sambil memeluk tubuhnya. Pipi Lars kembali bersemu samar. Aku mikir apa sih? Sadar Lars. Ini masih awal, kamu jangan sampai terjebak dengan permainan gadis itu yang bisa saja tengah merencanakan sesuatu, gumam Lars mencoba sadar. Tiba-tiba saja pintu kamar mandi dibuka. Lalita keluar dari kamar mandi dengan baju handuk yang dia gunakan, rupanya gadis itu belum berpakaian secara lengkap. Begitu melihat Lars yang masih tertidur, lebih tepatnya berpura-pura tertidur, Lalita menghela napas lega. Dia jadi tidak perlu memikirkan malunya jika dia berganti pakaian di hadapan Lars, meskipun pria itu idiot. Dengan santai, Lalita membuka baju handuk miliknya dan hanya menyisakan tubuhnya yang hanya memakai pakaian dalam saja. Lars yang memang sedang pura-pura tertidur itu sedikit mengintip dan terkejut begitu melihat tubuh belakang Lalita yang hanya memakai pakaian dalam saja. Dia ini kenapa berani sekali sih? Kalau aku sedang tidak berpura-pura menjadi idiot, sudah kuterkam gadis itu dari kemarin-kemarin. Batin Lars menggeram. Karena tidak mau menatap tubuh Lalita yang boleh dia akui cukup bagus, maka Lars membalikkan tubuhnya membelakangi dengan mata yang masih pura-pura terpejam. Lalita yang sedang berpakaian itu pun merasa seperti sedang diawasi, maka gadis itu menoleh untuk memastikan. Lars buru-buru membalikkan kepala yang sempat setengah mengintip tadi dengan pipi yang bersemu. Perasaanku saja atau bagaimana ya? Kenapa aku merasa seperti diperhatikan seseorang? Lalita bergumam dengan raut wajah bingung ketika melihat tidak ada siapapun, bahkan suaminya Lars sedang tertidur dengan memunggungi ke arahnya. Dan lagi, Lars itu kan idiot. Tidak mungkin jika lelaki itu memandangi Lalita dengan tatapan yang Lalita rasa seakan-akan mau menerkamnya. Maka Lalita pun dengan segera membereskan acara memakai bajunya. Lantas berjalan ke arah Lars yang masih tertidur di ranjangnya itu. Lalita terdiam sejenak di hadapan Lars, menatap pemuda itu hingga tanpa sadar dia mengulurkan tangannya. Kamu tampan sekali Kak Lars, andai kamu tidak idiot mungkin saat ini kamu tidak akan menikah denganku dan justru malah menikah dengan Saras. Aku tahu betul kakakku itu selain pecinta uang, dia juga pecinta lelaki tampan. Tidak ada yang namanya cinta bagi Saras, selagi lelaki itu sempurna dalam aspek apapun maka Saras pasti tanpa pikir panjang akan langsung setuju menikah denganmu. Lalita tanpa sadar berbicara sebuah rahasia yang secara tidak langsung didengar oleh Lars hingga membuat pemuda itu mengernyitkan keningnya. Ah maaf Kak Lars, aku membuat kamu terbangun ya. Maafkan aku, ucap Lalita panik dan karena itu mau tidak mau Lars membuka matanya yang tadi sempat terpejam pura-pura. Ajak bidadari. Sedang apa, kenapa menatap Lars seperti itu? Tanya Lars pura-pura bingung. Dalam sekejap, reaksi muka Lalita langsung berubah kembali biasa, tidak terlihat panik seperti orang yang baru tertangkap basah mengintip. Itu Kak Lars mau mandi tidak? Aku tadinya mau membangunkan Kak Lars pukul 6:30 saja karena aku lihat Kak Lars sangat kelelahan, tapi karena sekarang Kak Lars sudah bangun. Kak Lars mau mandi tidak? Tawar Lalita dengan spontan. Lars mengedipkan matanya, menatap bingung pada Lalita sebelum dia melontarkan perkataan yang membuat istrinya itu tersedak ludahnya sendiri. Akak bidadari mau mandin Lals. Dengan polosnya Lars berkata seperti itu. Bola mata Lalita hampir keluar mendengarnya, terlampau terkejut bahkan dia sampai tersedak ludahnya sendiri. Apa? Tidak Kak Lars, bukan aku yang memandikan Kak Lars. Aku hanya tanya saja hehe, biasanya Kak Lars dimandikan oleh siapa?
Tanya Lalita setelah berhasil menormalkan detak jantung dan juga keterkejutannya Lars terlihat terdiam sejenak. Sepeltina Lals dimandikan sama Laka, pesuluh Napapa. Lalita terdiam sejenak untuk memproses ucapan suaminya itu. Oh, maksudnya asisten ya. Biar aku panggilkan ya ke bawah. Sepertinya semalam Raka juga menginap di ruang tamu karena Papa Theo meminta dia mengerjakan sesuatu. Lars hanya mengangguk dan duduk dengan tenang saat Lalita pergi keluar dari kamar. Barulah saat sosok gadis itu benar-benar hilang di balik pintu kamar, Lars tersenyum lega. Kamu ngomong apaan sih barusan, Lars? Lelaki itu meruntuki ucapan sebelumnya yang bertanya apakah dia akan mandi bersama dengan Lalita atau tidak. Tidak lama setelahnya, pintu kembali diketuk. Lars sudah mengira jika yang mengetuk pintu itu adalah Lalita sebelum terdengar suara Raka yang entah kenapa terdengar menyebalkan. Tuan Lars, ini saya Raka. Saya yang dipinta oleh Nona Lita untuk memandikan Anda, asistennya itu berkata dengan nada mengejek. Lars dibuat mendengus kesal mendengarnya sebelum akhirnya dia mengizinkan lelaki itu untuk masuk ke kamar. Astaga, Nona Lita pasti terkejut jika seandainya tadi dia kembali naik ke atas. Mana ada orang idiot yang bersandar di tempat tidur tanpa menggunakan baju. Begitu masuk, lagi-lagi asistennya itu sudah menyindir Lars saja. Lars memutar bola matanya malas, dia enggan menanggapi ucapan dari Raka itu, oleh karenanya dia bangkit dari posisi menyendernya. Mengambil piyama yang sebelumnya dia lepas untuk dia sampirkan di pundak, lalu berjalan menuju kamar mandi. Loh Tuan Lars, Anda mau kemana? Biar saja bantu Anda untuk mandi, Tuan, kembali Raka meledek tuannya itu. Diamlah bodoh. Semprot Lars pada akhirnya, membuat Raka meloloskan tawanya begitu saja. Lita sayang, karena kamu sudah menikah dengan anak Bunda, itu artinya kalian akan tinggal berdua. Bunda dan Papa sudah menyiapkan apartemen untuk kalian berdua tinggal. Kamu tidak masalah kan jika tinggal secara terpisah dengan Bunda dan Papa Theo? Di dapur, Lalita yang tengah membantu mama mertuanya untuk masak itu mendapat pertanyaan dari Rani alias mama mertuanya. Enggak apa-apa banget Bun. Sumpah gak apa-apa aku kalau cuma tinggal sama Kak Lars. Dengan begitu aku bisa sedikit bebas. Batin Lalita dengan semangat menggebu-gebu, namun dia tentu tidak bisa menampilkannya secara langsung karena akan menimbulkan kecurigaan. Tidak apa-apa Bunda, Lita senang-senang saja jika itu bersama dengan Kak Lars, jawab Lita yang kembali dibumbui kebohongan. Rani yang mendengar itu tersenyum tulus, tangannya melayang untuk memberikan usapan pada kepala menantunya itu. Kamu sangat mencintai anak Bunda ya? Bunda merasa beruntung sekali mendapatkan menantu yang mau mengurus dan mencintai anak Bunda dengan sepenuh hati. Lita sayang, makasih ya. Nanti kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa telepon Bunda, jangan sungkan ya sama Bunda. Anggap Bunda ini juga mama kamu, karena Bunda juga sudah anggap kamu seperti anak Bunda sendiri. Perkataan itu membuat Lalita terdiam. Dia merasa bersalah sekali karena berbohong soal perasaannya pada Lars, namun dia malah mendapat perlakuan yang sangat baik dan masih sayang dari orang tua Lars sendiri. Maka dalam hati, Lalita berjanji untuk mencoba mencintai Lars sungguhan dengan sepenuh hatinya sebagai balas budi atas kebaikan dari keluarga Lars sendiri. Bunda, biasanya Kak Lars kalau makan sendiri atau disuapin? Lalita bertanya random. Rani yang ditanya seperti itu mendadak terdiam, karena Lars kan memang selalu makan sendiri. Tidak pernah putranya itu makan disuapi, tapi karena sekarang Lars sedang berpura-pura sebagai anak-anak lagi, mungkin opsi untuk mengatakan jika Lars biasanya makan dengan disuapi adalah jawaban yang terbaik. Biasanya Lars jika makan selalu disuapi mama. Dia jarang mau makan jika tidak disuapi. Kamu mau menyuapi Lars makan, tak? Tanya Rani balik, kini raut wajahnya terlihat senang sekali. Kalau Bunda tidak keberatan, Lita mau menyuapi Kak Lars.
Soalnya untuk tugas Lita yang memandikan Kak Lars, Lita belum bisa melakukan itu. Jadi sebagai gantinya, Lita mau menyuapi Kak Lars. Perkataan Lita barusan sukses membuat Rani tersedak minuman yang sedang diminumnya. Lita yang panik karena itu dengan segera menyodorkan air lagi. Bunda kenapa? Perkataan Lita buat Bunda kaget ya? Atau perkataan Lita ada yang salah? Tanya Lita setelah Rani berhasil meredakan rasa perih karena tersedak. Ingin rasanya Rani menjawab, bukan kamu yang salah nak, tapi otak si Lars itu yang salah. Permintaannya ada-ada saja. Tapi tentu ibu dari Lars itu tidak melakukannya dan berakhir dengan Rani yang tersenyum tipis lalu menggeleng. Tidak apa-apa nak, tidak ada yang salah kok. Bunda cuma sedikit kaget aja tadi haha, Rani tertawa sumbang. Lalita sempat menatap curiga sebelum akhirnya menghela napas dan mengangguk saja. Ah begitu, Lita kira ada sesuatu yang salah dengan perkataan Lita, ucap Lita. Tidak ada, tapi kalau kamu mau menyuapi Lars, lebih baik kamu makan duluan saja. Jangan sampai perut kamu kosong tapi kamu malah memikirkan orang lain, ucap Rani kini tangannya sambil menyuapkan nasi ke piring berserta dengan lauk pauknya. Ini makan dulu, Bunda sudah menyiapkan masakan spesial untuk menyambut menantu baru Bunda. Rani tersenyum senang dan ketika Lita mengambil makanan tersebut, dia dibuat terperangah saat melihat makanan itu memang bukan masakan simpel, tapi makanan yang cukup lama dan membutuhkan banyak bahan untuk memasaknya. Padahal mereka baru melangsungkan pernikahan besar-besaran, tapi Lita lihat mama dari Lars ini tidak terlihat capek dan justru malah tetap semangat. Terima kasih banyak Bunda, ucap Lita seraya mulai menyuapkan makanan tersebut ke dalam mulutnya. Baru kunyahan pertama, Lita dibuat terkejut dengan rasa masakannya. Bagaimana? Masakan Bunda tidak enak ya? Tidak cocok di mulut kamu? Rani bertanya khawatir karena melihat raut wajah Lita yang tiba-tiba terdiam. Bunda, Lita boleh belajar masak dengan Bunda nanti. Masakan Bunda sangat lezat, mirip dengan masakan almarhum nenek Lita, gadis itu berkata tanpa sadar matanya berkaca-kaca. Tentu sayang. Boleh banget, Bunda bakal sangat senang kalau kamu mau belajar masak sama Bunda. Ayo makan yang banyak. Bunda masak semua ini juga buat kamu, ucap Rani kini dengan kegembiraan di nada bicaranya. Lita menaiki tangga di mansion keluarga Anderson untuk menuju kamar milik Lars. Di tangannya sudah terdapat sebuah nampan yang berisi makanan dan juga minuman. Seperti ucapannya tadi di bawah, dia akan menyuapi Lars makan, makanya dia membawa makanan itu ke atas karena tidak memungkinkan bagi Lars untuk makan di bawah. Kak Lars, aku masuk ya. Ucap Lita setelah sebelumnya mengetuk pintu. Dalam kamar, Raka dengan panik menghampiri tuan mudanya untuk membantu memasangkan pakaian agar terlihat jika dia yang membantu Lars mandi sampai berpakaian. Ah Kak Raka baru selesai memakaikan baju pada Kak Lars ya? Lita bertanya basa-basi, namun Lars yang mendengar itu mengerutkan keningnya, menatap tidak suka. Dia merasa Raka tidak seharusnya dipanggil kakak juga oleh Lita. Yang boleh dan harus dipanggil kakak oleh Lita itu hanya dirinya, pokoknya. Benar Nona Lita, lihat saya mendandani Tuan dengan sangat baik. Tuan Lars terlihat tampan kan? Tanya Raka dengan gaya menyombongkan diri, membuat Lars rasanya ingin memukul kepala pria itu kalau saja dia tidak sedang berpura-pura sebagai pria idiot. Lalita memperhatikan, wah benar, Kak Lars terlihat jauh lebih tampan hihi. Kak Raka hebat ya Kak Lars. Dia mendandani kamu jadi seperti seorang idol. Lalita tidak berbohong saat memuji jika Lars terlihat jauh lebih tampan. Selain karena faktor pakaiannya yang tidak terlihat seperti pria culun dan idiot, wajah Lars juga menjadi faktor utamanya. Jika orang yang tidak mengenal Lars, mungkin mereka akan mengira jika lelaki itu adalah seorang idol karena wajahnya. Tidak ada yang akan menyangka jika lelaki itu ternyata mengidap penyakit mental. Aku memang tampan, Raka tidak ada kontribusinya sama sekali dengan ketampananku ini, asal kamu tahu Lita.
Batin Lars kesal dan kerutan di dahinya semakin terlihat. Raka di sampingnya sudah berusaha menahan tawa sebisa mungkin ketika melihat raut wajah kusut dari Lars yang mungkin tidak senang jika dia dipuji oleh istrinya. "Ah Nona, Anda membawakan makanan untuk tuan muda kan? Kebetulan sekali, dari tadi saat saya membantunya mandi, tuan muda terus merengek lapar. Katanya mau makan tapi disuapi." Raka mencoba mengalihkan tatapan tajam Lars kepadanya, makanya dia berkata basa-basi seperti itu meskipun dalam nampan yang dibawa oleh Lita memang berisikan makanan. "Oh iya. Aku jadi lupa kalau aku datang ke sini karena mau menyuapi Kak Lars," Lita bergumam. "Nah, kalau begitu saya pamit dulu Nona. Pekerjaan saya sudah menunggu di bawah dan jika saya tidak segera pergi sekarang juga, maka singa di samping saya ini akan segera membunuh saya," ucap Raka yang tentu saja kalimat terakhirnya dia ucapkan dalam hati. "Ya, terima kasih ya sekali lagi Kak Raka," ucap Lalita yang hanya diacungi jempol oleh Raka. Lalita memandang kepergian Raka, membuat Lars semakin jengkel. Dan pemuda tampan itu akhirnya berdeham cukup keras untuk membuat perhatian Lalita teralih kepadanya. "Oh iya, ayo makan Kak Lars. Maaf ya aku malah diem dulu tadi." Lita meminta maaf karena dia sadar raut wajah Lars terlihat keruh dan seakan-akan mau marah kepadanya. "Lals ndak suka ya Akak Bidadari lihat-lihat Laka kayak gitu, Akak Bidadari cuma temannya Lals, tidak boleh dekat dengan Laka atau siapapun." Lita terkejut ketika mendengar perkataan Lars, namun akhirnya dia memasang senyuman manis dan mengusap pucuk kepala Lars. Dia tahu lelaki yang seperti bayi ini sedang merajuk karena cemburu dengan sosok Raka. "Maaf ya, Lita janji hanya Kak Lars yang jadi teman sekaligus suaminya Lita. Lita tidak akan berteman dengan Kak Rak. Panggil Laka saja, Akak Bidadari cuma boleh panggil Akak cuma ke Lals. Tidak boleh yang lainnya." Lars menatap tajam Lalita, hampir membuat gadis itu tersentak karena tatapan Lars yang seperti hewan buas yang tengah marah karena teritorinya diganggu. "Ah iya maksud aku itu Raka. Iya aku enggak akan berteman sama Raka. Cuma sama Kak Lars saja, janji kelingking." Lita berujar seraya mengulurkan jari kelingkingnya di hadapan Lars yang langsung ditatap bingung oleh lelaki itu. Melihatnya, Lita pun tertawa sebelum akhirnya tangan yang satu lagi dia gunakan untuk membawa kelingking Lars agar tertutup dengan kelingkingnya. "Nah, sudah, janji kelingking. Aku tidak akan mengingkarinya," ucap Lita dengan tersenyum senang. "Yeay. Janji kelingking," sahut Lars tidak kalah antusiasnya setelah tahu apa yang dimaksud oleh Lita.